Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, sekarang kita bahas sirah Nabi Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani apa? Qainuqa. Bani apa Ruefi? Qainuqa. Qainuqa. Apa kemarin tentang itu Rumaisa? Coba baca ulang yang kemarin. Qainuqa adalah salah satu kelompok Yahudi di Madinah yang melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Terus? Kebanyakan profesi mereka adalah sebagai pedagang dan pengusaha emas. Pedagang dan pengusaha emas. Terus? Rasulullah mengajak untuk masuk Islam. Jumlah pasukan mereka lebih kurang 700 prajurit. Nah, nanti terjadi perang Bani Qainuqa di situ. Nah, sekarang Ruqayyah baca, Ruefi catat. Nanti diperiksa di sini. Ya, baca. Di antara kasus mereka adalah ada seorang perempuan yang memiliki barang-barang impor. Terus? Ia merangsek. Ya. Di sini atau dari sini, di antara kasus mereka adalah ada seorang perempuan yang memiliki barang-barang impor. Ia mentransaksikannya. Coba ulang, mentransaksikannya. Iya, panjang ya. Saksikannya di pasar Bani Qainuqa. Berarti ada pasar Bani Qainuqa. Terus ia duduk menemui seorang tukang sepuh emas dan perak di antara Yahudi Bani Qainuqa. Terus Orang-orang Yahudi berkeinginan untuk menyingkap penutup wajahnya, namun ia menolak. Nah, terus tukang sepuh emas dan perak. Tukang sepuh emas dan perak lantas mengambil ujung pakaiannya dan mengikatnya ke punggung si perempuan. Terus Ketika perempuan itu bangun kemudian berteriak kencang, seorang lelaki dari kaum muslimin kemudian menerjang si tukang sepuh emas dan perak, lantas membunuhnya, sedangkan ia adalah seorang Yahudi. Terus Orang-orang Yahudi geram kemudian membunuh lelaki muslim tersebut. Mereka bunuh laki-laki muslim tadi. Terus terjadilah perselisihan. Dan dendam antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa. Akhirnya mereka dendam. Ya, nanti Bapak baca ulang lagi. Terus Rasulullah kemudian mengepung mereka hingga mereka menyerahkan keputusan kepada Rasulullah. Terus Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri berbicara kepada Rasulullah ketika Allah memberikan kesempatan dan peluang untuk menghabisi mereka, sembari berkata, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah pada para pendukungku. Mereka adalah suku Khazraj." Rasulullah berpaling darinya. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian memasukkan tangannya pada kantong baju perang Nabi Sallallahu alaihi wasallam. alaihi wasallam. Terus Ibnu Syam Syam berkata,
Zatul Zatul Fudul. Ya, Fudul. Rasulullah lantas bersabda SAW kepada Abdullah bin Ubay, lepaskanlah aku. Rasulullah kembali bersabda, celakalah engkau, lepaskanlah aku. Abdullah bin Ubay kemudian berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu. Terus Hingga kamu berbuat baik pada para pendukungku. 400 orang tidak berpakaian perang dan 300 orang berbaju perang. Sungguh mereka telah cegahku dari yang merah dan hitam. Kamu akan eksekusi mereka pada satu siang. Sungguh aku adalah orang yang sangat takut tertimpa bencana. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, mereka milikmu. Taib. Bani Qainuqa. Setelah itu nanti pembunuhan Al-Ashraf. Al-Ashraf apa? Orang Yahudi. Kemarin sifatnya Yahudi apa, Ruwaifi? Yahudi itu orangnya kayak gimana? Ada nggak, Ruwaifi, kelihatanmu? Cerdas namun suka menentang. Berarti apa? Sombong. Iya tak? Nah, berarti berilmu tetapi tidak diamalkan. Nah, nanti terjadilah perang Bani Qainuqa. Salah satu kelompok Yahudi di Madinah mengingkari perjanjian. Mereka rata-rata berfungsi sebagai pedagang dan tukang emas. Jumlahnya kira-kira 700 personil. Berarti ketika perang Bani Qainuqa, jumlah pasukan berapa tadi? 70? 700 personil. Rasulullah SAW keluar untuk mengepung mereka. Di Madinah beliau menugaskan Bashir bin Abdul Munzir. Beliau mengepung mereka selama 15 malam. Bani Qainuqa dikepung selama 15 malam. Dua minggu ya, iya tak? Dan akhirnya mereka menyerah untuk mengikuti keputusan Nabi SAW. Nah, padahal kemarin itu kita sebut Bani Qainuqa ini yang melanggar perjanjian pertama kali ya. Kemudian mereka menyerah untuk mengikuti keputusan Rasulullah, keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul memberi syafaat untuk mereka. Nabi SAW akhirnya mengizinkan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memberi mereka syafaat.
Sahabat Abdullah bin Ubay adalah Bani Qainuqa tidak dibunuh dan mereka berhak atas harta benda mereka, namun mereka harus angkat kaki dari Madinah. Mereka pun meninggalkan Madinah dan menetap di Al-Dhirat. Nabi SAW akhirnya mengizinkan Abdullah bin Ubay bin Salul untuk memberi mereka syafaat. Setelah mendesak agar mereka, sebab sebelumnya mereka adalah sekutu kaum Khazraj, sedangkan dia adalah pemimpin suku tersebut. Mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Nah akhirnya berkat Abdullah bin Ubay bin Salul nanti jadi pengkhianat nanti berikutnya nih. Abdullah bin Ubay bin Salul meminta pada Rasul agar tidak membunuh Bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay bin Salul ki siapa, Pak? Oh, nanti jadi pengkhianat nanti. Ceritanya belakangan. Maunya jadi apa? Maunya apa? Ya dia seolah-olah memihak kaum muslimin tapi nanti dia berkhianat nanti. Sekutu cara saya seperti sekutu. Agar tidak membunuh Bani Qainuqa. Akhirnya Bani Qainuqa pindah ke pinggiran kota Madinah. Kemudian pindah di pinggiran Madinah. Ya Madinah. Baik. Tadi yang Ruqayyah baca, di antara kasus mereka adalah ada seorang perempuan yang memiliki barang-barang impor. Ia mentransaksikannya di pasar Bani Qainuqa, berarti transaksi. Apa transaksi? Jual beli. Ia duduk menemui seorang tukang sepuh emas dan perak di antara Yahudi Bani Qainuqa. Orang-orang Yahudi berkeinginan untuk menyingkap penutup wajahnya, namun ia menolak. Nah, tukang sepuh emas dan perak lantas mengambil ujung pakaiannya dan mengikatkannya ke punggung si perempuan. Ya, ketika perempuan itu bangun dan tersingkaplah auratnya. Orang-orang Yahudi pun menertawakannya yang kemudian berteriak kencang. Berarti nggak boleh jahilin orang, nggak boleh. Apa jahilin itu bahasa Jawa nih? Ganggu. Ganggu bahasa Indonesia. Kemudian ketika perempuan itu bangun tersingkaplah auratnya. Orang-orang Yahudi pun menertawakannya dan kemudian berteriak kencang. Seorang lagi dari kaum muslimin kemudian menerjang si tukang sepuh emas dan perak lantas membunuhnya. Sedangkan ia adalah seorang Yahudi. Nah, kemudian terjadilah perselisihan antara Yahudi dan apa tadi? Kaum muslimin. Terjadilah perselisihan jadi ingin balas dendam. Kemudian Rasulullah SAW mengepung mereka hingga mereka menyerahkan keputusan pada Rasulullah SAW. Nah ini, tadi mengepung ya. Berapa tadi personilnya? 700. Perang Bani Qainuqa jumlah pasukan 700 personil. Yang dari Bani Qainuqa ya. Iya tak? 700 dari mereka kan? Iya. Dari mereka 700 personil. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri berbicara kepada Rasulullah ketika Allah memberikan kesempatan dan peluang untuk menghabisi mereka sembari berkata, "Wahai Muhammad, berbuat baiklah kepada para pendukungku. Mereka adalah sekutu suku Khazraj." Jadi si Abdullah bin Ubay bin Salul ini catat, ini dari suku Khazraj. Dari suku Khazraj bersekutu dengan ini Bani Qainuqa, yang bersekutu dengan Bani Qainuqa. Yang bersekutu dengan Bani Qainuqa. Nah, catat ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu dari suku Khazraj. Jadi dia masih punya kedekatan dengan Bani
Nuqa. Jadi dia bilang, sudah jangan bunuh mereka lah wahai Rasulullah. Dia minta ketika itu memberi kesempatan dan peluang untuk menghabisi mereka padahal sudah mau bunuh ini. Wahai Muhammad, berbuat baiklah pada para pendukungku. Kemudian Rasulullah SAW berpaling darinya. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian masukkan tangannya pada kantong baju perang Nabi SAW. Ibnu Hisam katakan baju perang itu disebut dengan Zatul Fudul. Rasulullah SAW lantas bersabda kepada Abdullah bin Ubay, lepaskanlah aku. Rasulullah SAW kemudian kembali bersabda, celakalah engkau, lepaskanlah aku. Abdullah bin Ubay kemudian berkata, tidak demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu hingga kamu berbuat baik pada pendukungku. Nah, 400 orang tidak berpakaian perang dan 300 orang baju perang. Yang ini ya, 700 tadi ya. 400 tidak berpakaian perang, 300 pakai baju perang. Sungguh mereka telah mencegahku dari yang merah dan hitam. Kamu akan mengeksekusi mereka pada satu siang. Sungguh aku adalah orang yang sangat takut tertimpa bencana. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, mereka milikmu. Akhirnya dilepas. Padahal sudah mau dibunuh oleh Rasulullah. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul minta syafaat. Apa ya syafaat ya? Pertolongan. Jadi minta tolong pada orang lain supaya yang ini dapat kebaikan. Terus berikutnya kita bahas terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, orang Yahudi. Baru kemudian perang Uhud. Ya gitu ya. Kamu sayang? Oke. Sekarang siap-siap pertanyaan. Tes. Tutup buku. Rafi, Najmun. Bintang. Ruqayyah, baitun. Baitun. Artinya apa? Baitun. Rumah. Rumaisah. Tabibun. Tabibun. Pak dokter. Ruwaifi. Ruwaifi. Dikun. Ayam. Ruqayyah, mudarrisun. Pak guru. Si Rumaisah, mindilun. Mindilun. Buka. Sapu tangan. Saya kan nutup kita. Terus hisanun. Kuda. Ya, buka kalau gitu buka. Ruqayyah, kalbun. Enggak boleh beritahu. Rumaisah, kitun. Ruwaifi, tajirun. Pedagang. Ruqayyah, jamalun. Jamalun. Unta. Rumaisah, sarirun. Ranjang. Ruwaifi, talibun. Talibun. Murid. Baik. Sekarang kita bahas pakai dzalika. Kita kan sudah mahadza, manhadza, sudah tahu mahadza artinya mahadza. Mahadza apa ini? Manhadza. Siapa ini? Ahadza Apakah ini? Ahadza apakah ini? Baik. Sekarang kita bahas pakai dzalika. Dzalika itu kalau hadza itu ini ya. Hadza artinya ini. Dzalika itu. Dzalika. Kita bahas dzalika. Aku tidak kenal sebab kosakata menggunakan ini itu gampang. Lihat ya. Dzalika. Pinter. Gitu. Belajar wifi. Ya, itu. Kemarin lawannya apa? Hadza apa? Ini. Ini itu. Berarti kalau ini itu untuk dekat. Itu untuk yang jauh. Dua-duanya namanya kata tunjuk.
Nah, itu. Nah, itu. Kalau dekat, ini. Nah, sekarang. Jangan kita kau sini kan kita ditambah ilmu silak ben isa satu jaga kayak nang bekas masih ditambah Tulis. ini ranto Zalika najmun. Najmun apa najmun? Bintang itu bintang. Itu bintang. Terus Zalika baitun. Itu rumah. Kita sekarang sebut barengan ya. Zalika baitun, terus kita tambah. Hadza masjidun. Zalika baitun itu rumah, hadza masjidun ini masjid. Nah, biar barengan hafal. Ini masjid. Kalau tadi hadza najmun. Zalika najmun. Ya baitun. Terus hadza misalnya apa ya? Hadza anu kae. Sekolah madrasatun. Jamalun. Hadza madrasatun. Ini unta. unta. Wes tak 4. 4. Sekarang hafal dulu. Biar ingat. Tulis dan hafal. Ayo. Ini masjid. Ayo. 4 terus zalika sama hadza dibedakan ya. Zalika itu, hadza ini. Zalika itu, hadza ini. Sama dengan kemarin ya, cuma kita pakai zalika. Kata tunjuk jauh. Itu. Apa? Itu bahasa Arabnya apa? Ini. Itu bahasa Arabnya apa? Zalika. Zalika. Jadi barengan kita sebut ya. Nanti kalau ditanya mahaza apa ini, kalau gitu mazalika apa? Itu. Bilang hadza real. Dah, sekarang ikuti. Zalika. Itu. Hadza. Ini. Ulang. Zalika. Itu. Hadza. Ini. Zalika najmun. Zalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ini unta. Ini unta. Zalika baitun. Zalika baitun. Itu rumah. Itu rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Ulang. Zalika.
Itu. Hadza. Ini. Zalika najmun. Itu bintang. Hadza jamalun. Ini unta. Zalika baitun. Itu rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Baik, dihafalkan. Besok kita lanjut lagi. Pon. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan seperti biasa yang belum subscribe ya. Yang di channel Mesa TV. Jangan lupa dikirim di tugasnya ini yang dicatat adik-adik di rumah yang catat bahasa Arabnya, kirim di Parenting Ruqayyah ya. Kirim di Parenting Ruqayyah biar nanti Pak Ustadz lihat. Parenting Ruqayyah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.